ujian Islamiyah terang-terang. Insyaallah jemaah hadirin sekalian, kita akan melanjutkan lagi kajian subuh yang sudah lama tidak kita laksanakan. Mungkin sudah 1 bulan kita meliburkan diri untuk kajian subuh ini. Insyaallah kita akan mulai lagi pada pagi hari ini. Insyaallah akan dilanjut di dua pekan lagi. Harapannya atau depannya semoga kegiatan subuh berjamaah dengan kajian subuh ini akan terus berlanjut, tidak bisa menjadi ladang silaturahmi kita dan juga menambah ilmu kita. Mungkin sedikit info seperti biasa pada pekan kedua ini insyaallah akan mengisi dari Ustaz Zainal Mutakin, dan untuk kedepannya di 2 pekan kembali dan minta kembali. Mungkin itu saja yang dapat sampaikan kepada Ustaz Zainal di Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa an'ama 'alaina bil iman. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak telat kalau saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat lebaran. Lebaran Idul Fitri. Baru ketemu kan ya? Setidaknya tradisi kita habis lebaran itu saling memaafkan. Istilahnya halal bihalal. Para sahabat apabila mereka bertemu dengan sesama sahabat setelah Idul Fitri, kalimat tahniah atau ucapan selamatnya itu adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Artinya semoga Allah menerima amal baik kita. Ada yang melanjutin siyamana wa siyamakum, saum kita, saum kalian. Tambahin wa qira'atana wa qira'atakum wa sadaqatana wa sadaqatikum. Semuanya semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus disebutin semuanya, kebanyakan amalnya diringkas jadi taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal. Pokoknya mah seluruh amal soleh semoga diterima. Dari soalnya cuma taqabbalallahu minna wa minkum, dan disebutkan objeknya menunjukkan makna umum ya. Kemudian kita di Indonesia ucapan selamat Idul Fitri itu ada yang pakai bahasa Indonesia, selamat Hari Raya Idul Fitri. Masing-masing daerah punya tradisi. Orang Sunda wilujeng boboran siap ya. Ada kemudian karena orang Indonesia itu suka mengarabkan bahasa Indonesia, bikin ucapan pakai bahasa Arab. Orang Indonesia yang bikin minal aidin wal faizin. Jadi kalau dicari hadisnya nggak ada, hadisnya minal aidin wal faizin. Itu orang Indonesia bikin ucapan selamat hari raya cuma pakai bahasa Arab gitu ya. Apa artinya minal aidin wal faizin? Bukan mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin itu artinya yang kembali ya. Minal aidin dari sebagian orang yang kembali. Terkandung makna ya Allah jadikan kami semua termasuk orang-orang yang kembali ya. Ada juga mengartikan minal aidin selamat berhari raya ya. Wal faizin semoga sukses kan gitu ya. Baik bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang sudah masuk bulan Dzulqa'dah. Ya, bulan Dzulqa'dah itu dinamakan Qa'dah artinya dulu karena kebiasaan masyarakat Mekah ya, pada saat itu mereka tidak banyak bepergian. Padahal karakteristik orang Arab itu mereka suka safar, suka bepergian, berbisnis. Li ila bi Quraisyin ila bihim rihlatash syita'i
was-shaib. Mereka itu suka rihlah. Ya, sesuai dengan kondisi musimnya. Di satu musim mereka pergi ke Yaman, di musim yang lain mereka pergi ke Syam untuk berbisnis. Nah, adapun bulan Dzulqa'dah mereka tidak kemana-mana, fokus mempersiapkan diri menyambut calon-calon jamaah haji, gitu. Karena tradisi ibadah haji itu sudah berjalan jauh sebelum Rasulullah SAW diutus. Bukan ibadah, tradisi juga mereka kan, tradisi. Ini dibuktikan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, kaum musyrikin itu, "Wa kana salatuhum 'indal baiti illa muka'an wa tasdiyah." Orang-orang musyrikin mereka melaksanakan sholat atau tawaf indal baiti, di Masjidil Haram mengelilingi Ka'bah itu. Mereka tawaf, tetapi ketika mereka bertawaf apa yang dilakukan? Muka'an wa tasdiyah. Mereka bertepuk tangan wa tasdiyah dan bersiul-siul. Jadi bukan mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala, bukan menyucikan nama Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang dilakukan oleh kaum musyrikin adalah muka'an wa tasdiyah. Tepuk-tepuk dan bersiul-siul. Nyanyi-nyanyi gitu ya. Kemudian Rasulullah SAW diutus meluruskan hal-hal yang salah dari kebiasaan kaum musyrikin. Mereka kaum musyrikin suka melakukan kurban. Apa kurban? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sama motong kambing, motong domba, ya. Tetapi mereka melakukan kurban itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Tuhan mereka, disembelih di depan patung-patung yang mereka muliakan. Datang Islam bukan begitu caranya, dan bukan begitu dasarnya. Kurban itu sebagai sarana taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bapak-bapak ibu dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bulan Dzulqa'dah itu mereka duduk-duduk. Artinya tidak bepergian, fokus menyiapkan hal-hal yang dibutuhkan oleh calon jamaah haji kemudian. Sekarang pun sama. Di Arafah sudah dipasang tenda-tenda, ya. Tentu tenda yang sekarang beda dengan tenda zaman dahulu. Kalau zaman dahulu tenda itu bawa sendiri, sekarang disediakan oleh pemerintah Arab Saudi dengan fasilitas yang dibuat senyaman mungkin. Ada AC-nya, hebat ya, di tenda ada AC-nya, karena tendanya bukan dari plastik, bukan seperti tenda di kita. Nah, di kesempatan ini kita akan mentadabburi surat Al-Kafirun. Surat apa kan? Al-Kafirun. Sudah hafal semuanya, ya. Bil barokah, mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Masyarakat Arab mereka menyembah Tuhan dan mereka mengklaim bahwa Tuhan mereka adalah Allah. Ya, jadi mengklaim bahwa Tuhan mereka adalah Allah. Namun di dalam prakteknya penyembahan mereka terhadap Allah itu sesat. Ya, ini berangkat dari keyakinan yang salah mereka bahwa pada benda-benda tertentu, baik itu yang dibikin oleh tangan mereka atau yang sudah ada sejak turun temurun, atau pada makhluk-makhluk tertentu, gunung dan lain sebagainya, itu ada kekuatan
yang apabila mereka melakukan ritual itu lebih mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi apabila mereka ditegur jangan sembah patung, mereka mengatakan aku tidak menyembah patung. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami itu tidak menyembah patung. Kami itu adalah melakukan ini agar lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini kesesatan mereka. Diperbaiki, dikoreksi oleh Rasulullah SAW. Ya, tidak demikian, karena itu termasuk perbuatan syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang diseru oleh Rasulullah SAW kemudian mereka beriman, Al-Quran menyebutnya sebagai Al-Mu'minun. Ada surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Surat Al-Mu'minun. Sering dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang telah beriman. Gitu. Ada surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun langsung dipanggil oleh Allah, qul ya ayyuhal kafirun. Beda ini panggilannya. Kalau kepada orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, ya, tidak dipanggil ya ayyuhal mu'minun. Tapi kepada orang kafir, ya ayyuhal kafirun, tidak ya ayyuhalladzina kafaru. Ya. Menunjukkan bahwa orang yang beriman itu harus fokus terhadap amal. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang telah beriman. Ini kata kerja amanu itu ya. Beda dengan al-mu'minun, itu kata sifat. Qul ya ayyuhal kafirun, yang membangkang disebut kafir. Yang membangkang itu artinya tidak beriman, tidak percaya secara keyakinan kepada Rasulullah SAW, tidak percaya kepada Allah, tidak percaya terhadap hari akhir, tidak percaya terhadap alam-alam ghaib, ya. Itu dari segi keyakinan. Al-kafirun adalah orang-orang yang membangkang, percaya kepada Allah tetapi tidak mau melaksanakan perintah Allah. Kafirun juga. Ya. Ada orang-orang yang secara lahiriah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak percaya, kafir juga. Ya. Dan kita mendapatkan arahan dari Rasulullah SAW terkait kesempurnaan iman itu dengan 3 hal. Iman itu pertama tasdiqun bil qalbi, membenarkan dengan hati. Yang kedua iqrarun bil lisan, mengikrarkan dengan lisan. Yang ketiga amalun bil arkan, mengamalkan dengan seluruh anggota tubuh. Baik, sekali lagi, kesempurnaan iman itu yang pertama tasdiqun bil qalbi, membenarkan dengan hati. Yang kedua iqrarun bil lisan, mengikrarkan dengan lisan. Yang ketiga amalun bil arkan, mengamalkan dengan anggota tubuh. Ini kesempurnaan iman. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, iman itu tasdiqun bil qalbi, membenarkan dengan hati. Hati kita membenarkan tentang eksistensi Allah, membenarkan bahwa Muhammad adalah utusan Allah dan seluruhnya yang ada di dalam rukun iman khususnya, ya. Membenarkan dengan hati. Kalau tidak membenarkan dengan hati, kafir. Meskipun dia beramal, rajin sholat, ya, bulan puasa, bulan Ramadan puasa, dia juga kadang-kadang zakat, tetapi hatinya tidak beriman, tidak percaya, kafir. Labelnya munafik. Apa? Labelnya munafik. Jadi orang munafik itu orang yang tidak beriman dengan hati. Orang tidak beriman dengan hati, secara lahiriah dia beramal, tetapi tidak beriman. Ya, orang munafikin itu sholat, ya. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka hendak melakukan sholat, mereka sholat tapi kusala. Orang munafikin itu sholatnya kusala, kusal, malas. Jadi harus waspada. Kalau ketika akan sholat ada perasaan malas di dalam hati kita, khawatir, itu adalah salah satu tanda dari hati orang munafik, ya. Itu hati orang munafik begitu. Jadi mereka beramal tapi hatinya tidak beriman, orang munafik. Yang kedua,
Ada orang yang hatinya beriman, hatinya percaya, tetapi tidak ikrar dengan lisan. Aku percaya terhadap adanya Allah. Aku percaya bahwa Muhammad utusan Allah. Aku percaya akan adanya hari akhir, tetapi tidak berikrar, ya. Ini pun masih kafir. Labelnya kafir, ya. Kalau tidak berikrar. Ikrar apa? Ikrar syahadat. Ikrar syahadat. Ya. Contoh, kalau yang sering dicontohkan adalah ayahanda Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Siapa namanya? Abu Talib. Abu Talib. Dia itu percaya terhadap Allah, percaya terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi semasa hidupnya beliau tidak pernah ikrar, tidak pernah mengucapkan kalimat syahadat. Sampai-sampai ketika beliau akan wafat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Abu Talib, wahai paman, ucapkanlah satu kalimat yang dengan kalimat tersebut aku akan berhujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, akan berhujjah di hadapan Allah bahwa dia beriman. Namun demikian, Nabi Muhammad SAW mengajak agar mengucapkan kalimat syahadat. Kiri kanannya tokoh-tokoh Quraisy, ada Abu Jahal, ya, dan lain sebagainya, Walid bin Mughirah. Mereka mengatakan, ya, janganlah. Bagaimana dikatakan oleh anak-anak kita apabila menyalahi keyakinan agama nenek moyang kita? Gengsi dong, itu istilahnya, ya. Akhirnya Abu Talib sampai wafatnya tidak pernah mengucapkan kalimat syahadat. Rasulullah SAW sedih karena beliau berdakwah ke sana kemari. Banyak orang yang percaya, banyak orang yang mengikutinya, tapi orang tuanya sendiri, dalam hal ini Abu Talib, ya, pamannya kan orang tua, tidak mengikrarkan kalimat syahadat. Sedih, ya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Engkau Muhammad tidak akan mampu memberikan hidayah kepada orang yang engkau mau, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidayah itu murni, ya. Itu otoritas Allah Subhanahu wa taala. Jadi labelnya Abu Talib ini masih kafir. Kenapa? Karena tidak berikrar. Yang ketiga, amalun bil arkan. Kesempurnaan iman itu harus mengamalkan dengan al arkan. Apa arkan? Anggota tubuh. Selain yakin dengan hati, kemudian mengikrarkan dengan lisan dengan mengucapkan kalimat syahadat. Yang ketiga, amalun bil arkan. Anggota tubuh kita melaksanakan syariat Islam. Syariat Islam ini yang pokok itu terangkum dalam rukun Islam. Itu ajaran Islam, syariat yang pokok. Syahadat, sholat, zakat, saum, haji, itu yang pokok. Sehingga apabila seseorang nih secara hatinya yakin terhadap keberadaan Allah, yakin terhadap syariat Rasulullah SAW, kemudian lisannya mengikrarkan kalimat syahadat, tapi tidak sholat, ya, tidak zakat, bulan Ramadan tidak puasa, sudah mampu tetapi tidak ibadah haji, ya, maka orang ini tidak sempurna imannya. Labelnya adalah fasik. Apa labelnya? Fasik. Jadi orang fasik itu siapa? Orang beriman, orang berislam, tetapi tidak melaksanakan syariat agama. Atau orang beriman, keyakinan dengan hati. Orang berislam, dia bersyahadat, tetapi suka maksiat. Ini juga labelnya fasik, ya. Muslim mencuri, fasik. Muslim berzina, fasik. Jadi ada yang labelnya munafik, ada yang labelnya kafir, ada yang labelnya fasik. Harus bisa membedakan nih, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa tadi yang labelnya masih kafir? Orang yang tidak ikrar syahadat meskipun hatinya yakin. Ya. Siapa yang labelnya munafik? Orang yang tidak beriman, tidak yakin dengan hati meskipun hatinya apa? Fisiknya, arkannya beramal. Siapa yang labelnya fasik? Orang yang tidak beramal. Orang yang tidak beramal. Nah,
Di surat ini Allah Subhanahu wa taala memanggil qul ya ayyuhal kafirun. Kita lihat dulu namanya. Ini surat, nama yang masyhur adalah surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Apa namanya satu? Al-Kafirun. Yang kedua Al-Ikhlas. Selama ini yang kita hafal surat Al-Ikhlas itu surat Qul ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu surat Al-Ikhlas. Ini pun sama surat Al-Ikhlas. Jadi di antara nama surat ini surat Al-Ikhlas. Kan bisa saja satu surat banyak nama. Ya, satu surat banyak nama. Satu orang namanya itu tapi panggilannya beda-beda. Ya. Contoh ya. Nama saya Zainal Mutakin. Di sini dipanggil Zainal. Di kampung Kang Takin. Orangnya itu juga. Jadi ini surat banyak namanya. Panggilannya beda-beda. Yang masyhur Al-Kafirun. Tetapi ternyata selain Al-Kafirun juga ini surat ya disebut juga surat Al-Ikhlas. Kenapa dinamakan Al-Ikhlas? Al-Ikhlas itu artinya memurnikan. Sebagaimana surat Qul huwallahu ahad itu memurnikan akidah kita tentang ketuhanan, tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga orang yang membenarkan Allah Subhanahu wa taala, meyakini Allah Subhanahu wa taala dengan benar disebut sebagai orang muwahhid, ya. Orang yang ikhlas. Ikhlas itu memurnikan. Yang keyakinannya lurus, benar, ya, sesuai dengan akidah tauhid disebut sebagai muwahhid. Orang yang memurnikan akidahnya atau dengan kalimat lain orang yang ikhlas disebut sebagai mukhlis. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi mukhlis itu adalah orang yang ikhlas memurnikan akidahnya. Kemudian surat Al-Kafirun dinamakan juga surat Al-Ikhlas karena ini adalah ada pemurnian dalam hal amaliyah. Amaliyahnya murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Amaliyahnya, pekerjaannya tidak dicampur aduk dengan amaliyah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang kafir mereka mengklaim bahwa mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini benar, mereka menyembah Allah. Tetapi kenapa mereka masih dilabeli sebagai orang kafir? Karena di dalam praktek peribadatannya mereka menyertakan amaliyah yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mereka menyembah patung. Meskipun mereka mengatakan kami tidak menyembah patung, tetapi untuk lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di dalam prakteknya mereka menyertakan amalan yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dilarang, bukan hanya tadi diperintahkan tetapi dilarang melakukan ritual-ritual penyembahan kepada patung. Ya. Beda dengan kita. Kita sholat dari sini menghadap ke mana? Kiblat. Kiblatnya mana dari kita, dari Indonesia? Mekah ya. Kiblat dari kita, dari Indonesia itu adalah Arab Saudi. Lebih spesifik kota Mekah. Ya. Bagi masyarakat Arab Saudi, kota Mekah yakin Masjidil Haram. Dan bagi orang yang di Masjidil Haram, Ka'bahnya kiblatnya itu adalah Ka'bah. Kalau dari kita dari sini mau menghadap persis langsung ke Ka'bah itu susah. Ka'bahnya kecil. Ya, lebarnya cuma 8 meter. Dari kita dari Indonesia kejauhan susah kalau sampai lurus banget sampai tepat ke Ka'bah. Makanya ulama fikih memberikan panduan, enggak harus ke Ka'bah lah. Kalau dari kita dari Indonesia, ya. Ke Arab Saudi aja. Ke Najd ya, ke sekitaran kota Mekah, ya. Kemudian bagi yang di dalam Masjidil Haram baru ke dalam ke Ka'bah. Nah, itu kalian ada yang mengatakan kan itu kalian juga menyembah Ka'bah. Kan apa bedanya? Apa bedanya kami ketika menyembah Allah menghadap ke patung dengan kalian menyembah Allah menghadap
ke Ka'bah. Ya, beda bro. Kalau kalian mengklaim menyembah Allah menghadap ke patung, siapa yang nyuruh? Ya, siapa yang nyuruh? Kan gak ada yang nyuruh, bahkan dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Katanya nyembah Allah, tetapi melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara kami menyembah Allah dan Allah nyuruh kami agar menghadap Ka'bah. Jadi kami menghadap Ka'bah itu bukan menyembah Ka'bah, tapi melaksanakan perintah Allah. Ya, prinsipnya itu. Kita melaksanakan perintah Allah, nyuruhnya kita menghadap ke Ka'bah, ya kita menghadap ke Ka'bah. Seandainya, yang namanya seandainya kan gak mungkin kan. Seandainya Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita sholat itu Allah nyuruh kita menghadap ke tiang ini, kita laksanakan. Ya, cuma Allah nggak nyuruh. Di sini jelas bedanya ya. Baik. Surat Al-Kafirun dinamakan Al-Kafirun, ini diambil dari kalimat Al-Kafirun yang ada di ayat pertama, Qul ya ayyuhal kafirun. Secara bacaan surat Al-Kafirun ini adalah biasa dibaca oleh Rasulullah SAW di rakaat pertama sunnah fajar. Ya. Salat sunnah sebelum subuh, sunnah fajar. Rakaat keduanya Al-Ikhlas. Kemudian sunnah maghrib, ya, sebagaimana hadis riwayat Tirmidzi. Kalau sunnah fajar hadis riwayat Muslim. Kemudian di dalam 2 rakaat tawaf, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Haji. Ya. Salat sunnah tawaf itu setelah kita tawaf, kemudian mundur ke belakang makam Ibrahim. Bapak tahu makam Ibrahim? Makam Ibrahim itu bukan kuburan Nabi Ibrahim. Ya. Makam itu artinya tempat berdiri Nabi Ibrahim alaihissalam ketika bangun Ka'bah di atas batu. Ya, kemudian dibikinkan prasasti, ya, dikurung dengan kurung emas. Nah itu makam Ibrahim. Berdiri di belakang makam Ibrahim, kemudian melaksanakan salat sunnah tawaf 2 rakaat. Rakaat pertama baca surat Al-Kafirun, rakaat kedua baca surat Al-Ikhlas. Ya. Baik. Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian siapa yang dimaksud dengan Al-Kafirun? Secara umum, Al-Kafirun itu adalah orang yang membangkang, diajak beriman tidak mau beriman. Dari segi bahasa, Al-Kafirun itu artinya orang yang menutupi. Sehingga kalau dari segi bahasa, petani itu disebut sebagai kafir. Ya. Kenapa? Karena petani menutupi. Nyimpan biji, kemudian ditutupi. Gitu ya. Nanam kan ditutupi. Ya. Ada buku. Kemudian ada jilidnya. Jilidnya disebut kafir. Ya. Betul enggak? Cover. Ya kan jilid. Karena dia menutupi di awal dan di akhir. Orang kafir itu orang yang menutupi. Kemudian dari segi terminologi, siapa yang disebut kafir? Ya, kafir. Orang kafir itu sebagaimana di dalam surat Al-Bayyinah, ya, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Ya. Ayat berikutnya, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Jadi orang kafir itu adalah ada 2 kategori. Pertama ahlul kitab, yang kedua musyrikin. Itu yang disebut dengan kafir. Sekali lagi, siapa orang kafir itu? 1, ahlul kitab. Yang kedua, musyrikin. Siapa yang disebut dengan ahlul kitab? Ahlul kitab itu bukan orang yang suka baca kitab. Ya, di pesantren suka baca kitab, itu ahlul kitab, bukan itu. Ya. Ahlul kitab itu adalah mereka-mereka yang berkeyakinan kemudian berpegang teguh kepada kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kitabnya sudah mengalami perubahan. Mereka lah agama orang-orang
Nasrani, mereka lah orang-orang Yahudi. Itu ahlul kitab. Jadi kalau berpegang kepada kitab yang tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi, itu bukan ahlul kitab. Meskipun mereka mengklaim punya kitab suci. Agama Buddha, apa kitab sucinya? Weda, ya. Mereka tidak dikatakan ahlul kitab. Meskipun mereka punya kitab suci, punya Weda, punya Tripitaka, mereka tidak dikatakan sebagai ahlul kitab. Karena kitab yang dianggap suci oleh mereka itu tidak diturunkan kepada para nabi. Ya. Siapa mereka? Masuk dalam kategori musyrikin. Siapa musyrikin? Artinya musyrikin itu orang-orang yang menyekutukan, ya, orang-orang yang menyekutukan. Dalam keseharian kita juga akrab itu kata musyrik itu syarikat, ya. Amerika syarikat, kan bersekutu, banyak sekutu, negara-negara bagian kan syarikat, ya. Persyarikatan bangsa-bangsa, ya. Jadi bangsa-bangsa bersyarikat, banyak tuh temennya, ya. Kita ini punya perusahaan bukan milik pribadi, tetapi milik syarikat. Persyarikatan Muhammadiyah, itu kan? Jadi kita bersekutu dalam hal usaha, dalam pekerja, dalam peribadatan nggak boleh kita mensyarikatkan Allah Subhanahu wa taala. Yang menyembah Allah juga menyertakan selain Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut dengan musyrikin, ya. Coba dari sekian banyak nabi dan rasul, siapa ini tebak-tebakan, ya? Tebak-tebakan atau ujian nih. Karena kita ngajinya udah lama nih. Siapa nabi yang terkenal dengan sebutan Bapak Tauhid? Ayo, Ibrahim, betul, 100. Silakan Pak pulang duluan. Bapak Tauhid. Dia terkenal sebagai Bapak Tauhid. Bukan berarti yang nabi yang lain bukan Bapak Tauhid. Kenapa beliau dikenal sebagai sebutan Bapak Tauhid, ya? Karena Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, beliau yang secara terang-terangan berhadapan dengan penguasa yang melakukan penyekutuan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penyembahan terhadap patung, dan Nabi Ibrahim langsung membabat patung-patung tersebut. Begitu. Di dalam Al-Qur'an diabadikan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam melihat kaumnya banyak yang menyembah bintang. Kemudian Nabi Ibrahim malam-malam melihat bintang-bintang. Oh, inikah Tuhan? Falamma afala qala la uhibbul aflin. Ketika bintang-bintang ini terbenam, masa Tuhan terbenam. Muncul lagi bulan, hadza akbar. Wah, ini lebih besar. Inikah Tuhan? Tetapi ketika bulan terbenam, masa Tuhan terbenam. Pun demikian ketika muncul matahari. Setelah itu semuanya Nabi Ibrahim menyatakan kebebasannya dari apa yang disembah oleh kaumnya. Bapak Tauhid, ya. Orang-orang musyrikin itu mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam hal keyakinan, dalam hal peribadatan, ya. Karena disebut sebagai musyrikin, ya. Baik. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah hai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum, dan juga tidak antum kalian abiduna ma a'bud, yang menyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidun ma abattum, dan aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, dan tidak juga kalian adalah yang menyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian, wali, dan bagiku dini agama aku. Baik, sekali lagi, kafir ini adalah istilah
yang disematkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebut orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kafir. Kita ngikutin, kan ngikutin perintah Allah. Kita nggak usah mengganti istilah kafir dengan istilah yang lain. Kafir ya kafir, ya. Yang tidak beriman berarti kafir. Ini prinsip masalah keyakinan. Ya. Terus dalam hal keseharian, apakah orang yang tidak beriman itu kita panggil hei kafir? Nah ini, ya. Orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keseharian panggillah seperlunya. Dan Islam ini datang untuk menyebarkan kedamaian. Apa yang membuat damai, apa yang membuat nyaman, lakukanlah. Dan kita ini hidup di tengah-tengah masyarakat yang heterogen. Tetangga kita bisa jadi kiri kanan itu adalah kafir, ya, dari etnis manapun, orang Sunda kah, orang Jawa kah, orang Ambon kah, orang Batak kah, atau orang Cina kah, ya, keyakinannya tidak semuanya sama dengan kita, ya. Apa nyamannya kita manggil dia? Panggillah dengan namanya, panggillah dengan jabatannya. Kalau dia itu Pak RT, umpamanya kebetulan Pak RT itu non muslim, panggil aja Pak RT. Nggak usah Pak kafir, nggak usah. Rasulullah SAW memanggil masyarakat Arab, ya, masyarakat Arab yang belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan namanya, ya. Ya ammi, wahai pamanku, ya. Ya Aba Thalib, ya. Dipanggil namanya. Ya Abal Walid. Tidak dipanggil hei kafir. Padahal Rasulullah SAW, ya, yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, qul ya ayyuhal kafirun. Artinya dalam kehidupan sosial kalimat kafir ini ya tidak harus kita memanggilnya dengan ya kafir, sesuai dengan kebutuhan apa yang membuat mereka nyaman. Adapun mereka adalah orang yang tidak beriman kepada Allah, memang kafir, ya, nggak usah dikaburkan, kafir ya kafir, ya. Oh, saya sakit hati disebut kafir. Kenapa sakit hati? Itu label dari Allah, ya. Betul gak ya? Kalau urusan sakit hati, kita juga sakit hati disebut domba. Betul gak ya? Ini domba-domba yang tersesat ini. Tapi nggak apa-apa, itu istilah di dalam agama mereka. Dan kita tidak masuk ke dalam urusan agama mereka. Karenanya mereka pun gak usah masuk ke dalam urusan agama kita. Ini prinsip di dalam agama kita. Yang tidak beriman kepada Allah kafir. Udah. Ganti dong, jangan kafir. Enggak, udah kafir. Jelas Bapak? Jelas Ibu? Oke, ya. Ini prinsip, ya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah ma apa-apa ta'buduna, apa yang kalian sembah. Baik, dari segi bahasa, ma ini bahasa Arab ya. Ma ini bisa dianggap sebagai ma mausul, ya, ma mausul yang berarti benda. Aku tidak akan menyembah benda yang kamu sembah. Satu. Kalian nyembah patung, aku nggak nyembah patung. Ya. Kalian ada yang nyembah keris, aku nggak nyembah keris. Kalian ada yang menyembah mata air, aku tidak menyembah mata air. Ini prinsip akidah orang yang beriman seperti ini. Kan ini ajaran orang tua, harus menghormati nenek moyang. Ya. Iya, kita juga menghormati nenek moyang. Betul nggak kita menghormati nenek moyang? Betul. Ajaran Islam itu menghormati nenek moyang. Tetapi cara menghormatinya ini yang diluruskan. Dulu nih, mungkin sebagian orang tua kita yang sudah mendahului kita, yang mereka belum banyak memahami tentang Islam, bentuk penghormatan terhadap nenek moyangnya itu adalah dengan melakukan ritual-ritual tertentu dalam rangka menghormati arwah-arwah. Kalau orang Sunda menyebutnya arwah aruhun. Ya. Kita dengan mendoakan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna
bil iman wala taj'al. Ini kan doa untuk menghormati nenek moyang kita. Ya Allah Tuhan kami, maafkanlah, ampunilah kami. Walladzina sabaquna bil iman, dan orang-orang yang mendahului kami. Siapa yang mendahului kami? Orang tua kita. Ya. Ayah kita, nenek kita, kakek kita, moyang kita. Itu kan menghormati kepada nenek moyang. Ya. Gitu. Ya, menjaga tradisi, ya tradisi yang baik pelihara. Ingat, prinsip Islam itu al-muhafadzah 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Ini dipergunakan oleh organisasi Nahdlatul Ulama. Yang sebenarnya ini adalah prinsip Islam juga, al-muhafadzah 'alal qadimis shalih, memelihara nilai-nilai lama yang baik. Wal akhdhu bil jadidil aslah, mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik. Jadi nilai-nilai lama yang baik dipelihara. Islam juga begitu. Contoh ya, musafahah. Musafahah itu apa artinya? Salaman. Ya, kita bahasa kita apa? Salaman. Bahasa Arabnya musafahah. Ini sebelum Rasulullah SAW diutus, masyarakat Arab itu biasa mereka musafahah, salaman. Islam datang, dalam musafahah ini ternyata ada kebaikan, dilanjutkan. Kata Rasul, "Idza taqal muslimani fayatasafahani ghufira lahum qabla ay yatafarraqa." Apabila dua orang muslim bertemu, kemudian mereka bermusafahah, bersalaman, maka dosa-dosanya diampuni sebelum mereka berpisah. Itu kan? Karena dalam salaman itu ada kebersihan hati, ada pembebasan dari hati kita kepada orang lain, kepada saudara kita. Karena salaman itu sebagai puncak. Ini kalau ada dua orang berselisih, suami istri berselisih, umpamanya ya, bapak suami ini suka berselisih nggak sama istri? Suka, ya udah salaman, ya. Untuk menamaikan dua orang, sudah salaman aja, ya, salaman. Karena salaman itu bisa merekatkan hati, gitu ya. Tuh seperti tadi. Sebelum Rasulullah SAW diutus, masyarakat jahiliyah mereka biasa tawaf. Berarti tawaf itu sudah ada. Datang Islam, tawafnya dilanjutkan, cuma dikoreksi. Gitu. Dikoreksi. Bukan begitu cara tawafnya, tetapi dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan tepuk tangan ya, kemudian bersiul-siul, nyanyi-nyanyi, bukan, ya. La a'budu ma ta'budun. Satu, ma dianggap sebagai benda. Yang kedua, ma di sini dianggap sebagai ma masdariyah. Sehingga kita artikan ma ta'budun itu adalah cara ibadah. La a'budu ma ta'budun, aku tidak ibadah sebagaimana cara ibadah kalian. Paham sampai sini? La a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Aku tidak beribadah sebagaimana ibadah kalian. Ya, sebagaimana ibadah kalian. Kalian punya cara ibadah sendiri, aku pun punya cara ibadah. Kalian berdoa dengan cara seperti ini, aku pun punya cara berdoa dengan cara seperti ini, ya. Dan gak usah dicampur-campur. Caranya sebagaimana mereka, umpamanya, ya. Begini, maaf. Ini sebagai contoh aja, tidak disertai dengan keyakinan. Ya. Kemudian disertakan Rabbana atina fid dunya hasanah. Bacaannya diajarkan oleh Islam, tetapi caranya menggunakan cara mereka. La a'budu ma ta'budun. Tidak seperti itu. Aku punya cara ibadah sendiri. Jelas sampai sini? Nah, kita mundur ke belakang. Surat Al-Kafirun ini asbab nuzulnya, kan ada Al-Quran itu ada yang asbab nuzul, ada histori sebelum diturunkannya itu ada penyebab, ada yang tidak. Ini surat Al-Kafirun, sebab turunnya ayat ini adalah ketika kaum musyrikin sudah lelah menghadapi dakwah Rasulullah SAW dan mereka berusaha menghalangi dakwah Rasul dengan berbagai macam cara, tetapi gagal terus, gagal maning. Sudah dengan cara yang kasar, nggak berhasil. Ya, 3 tahun diembargo,
3 tahun diembargo. Gak boleh ada yang berikan makanan, tidak boleh ada yang berinteraksi, ya. Tapi tidak menyurutkan dakwah Rasulullah SAW. Ada dengan cara ejekan, diejek Nabi Muhammad SAW dengan sebutan orang gila, orang yang terkena sihir, ya. Tetapi tidak menghalangi, tetap aja banyak pengikutnya. Ya. Pernah ditawari juga Muhammad, istilah mereka, ya. Kalau kamu mau wanita yang cantik, akan kita adakan penyaringan, disaring dari kota Mekah ini, siapa wanita yang paling cantik akan kami serahkan kepada engkau untuk dinikahi. Kalau kau mau harta, akan kami kumpulkan harta dan akan berikan kepada engkau. Kalau kau membutuhkan jabatan, akan kami angkat kau sebagai pimpinan kami. Asalkan satu, jangan ungkit-ungkit keyakinan kami, ya. Jangan ungkit-ungkit keyakinan kami, kemapanan kami. Gagal juga. Akhirnya mereka menyodorkan, ini Muhammad, demi stabilitas kota Mekah, demi kenyamanan kita bersama, bagaimana kalau kita saling toleransi lah, ya. Alasannya toleransi. Caranya, kami akan ibadah menyembah kepada Tuhanmu selama 1 tahun, ya. Setelah itu gantian, kau sembah Tuhan kami selama 1 tahun. Ya, bersama-samalah, ya. Kami menghargai peribadatan kamu dengan aku ikut beribadah bersama kamu. Tapi kamu juga hargai juga ibadah kami dan ikut ibadah bersama kami. Itu katanya toleransi. Nah, benar nggak ini toleransi? Nah, ditegaskan oleh Allah, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Aku tidak. Karena bagaimana mungkin orang yang bertauhid bisa melakukan praktek kesyirikan? Betul nggak? Bagaimana mungkin orang yang muslim melakukan praktek kekufuran? Nggak mungkin. Laksana minyak dan air nggak pernah bersatu, diaduk-aduk sekalipun tetap aja berpisah. Orang beriman dengan orang kafir nggak mungkin bersatu, ya. Orang kafir nggak mungkin mereka sholat. Itu ada orang kafir sholat, ya. Kalaupun gerakannya sama, mereka tidak sedang sholat, ya. Masuk ke dalam masjid kemudian melakukan perintah, nggak mungkin. Pun demikian orang muslim nggak mungkin masuk ke tempat ibadah orang kafir kemudian melakukan peribadatan sebagaimana mereka, ya, dan masih terpelihara keimanannya. Dari sini para ulama kemudian membuat garis tegas, haram orang muslim masuk ke dalam tempat ibadah non muslim kemudian melakukan peribadatan sebagaimana mereka. Bukan sekedar haram, tetapi bisa menyebabkan dia itu murtad, keluar dari Islam. Garis tegas. Berdoa kita punya caranya dan gak usah ikut-ikutan sebagaimana cara berdoanya mereka, ya. Masing-masing agama, orang mukmin dan kafir punya tradisi dan gak usah dicampur aduk, ya, gak usah dicampur aduk. Akhir zaman ini banyak fenomena yang istilahnya kembali disodorkan oleh kaum jahiliyah modern. Dikatakan modern karena dilaksanakan saat ini, ya. Salam itu bukan sekadar basa-basi. Salam itu ibadah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dapat pahala. Ibadah kan sesuatu yang dapat pahala berarti ibadah. Salam itu ibadah. Dan jangan dicampur aduk. Di dalam Islam ada aturannya. Pertama, kalimatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah segitu, nggak usah diganti. Dan nggak boleh diganti dengan salam yang lain, ya. Apalagi kalau dibawa ke dalam ibadah, di dalam salat. Assalamualaikum, nggak bisa diganti selamat pagi, nggak bisa. Ibadah salam itu, ya.
masuk ke dalam tasyahud, ya. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Selamat siang wahai nabi. Enggak bisa. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, enggak bisa diganti. Ya. Itu. Jadi sebagai orang muslim enggak boleh, atau dengan istilah lain haram menggunakan salam non muslim. Ya. Berbicara tentang non muslim ini adalah berbicara tentang akidah. Berbicara tentang akidah. Kalau di sana tidak ada akidah dengan ucapan tersebut nggak apa-apa. Ya. Karena itu bukan urusan agama. Kalau urusan agama itu urusan dengan akidah, dengan ibadah. Ya. Umpamanya shalom. Om apa lagi? Om Suas. Ya, saya nggak bisa lah. Pokoknya gitulah. Itu kan disertai dengan keyakinan tentang agama mereka. Umat muslim jangan ikut-ikutan. Ya. Kalaupun umpamanya nih mau sedikit kelihatan nasionalis versi mereka, ya silakan, tetapi jangan mengucapkan salam yang mengandung unsur akidah. Unsur akidah yang berbeda dengan akidah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Nah, aman kan? Nggak ada terkait dengan akidah. Ya. Dan itu adalah merupakan salam nasional yang bukan hanya milik agama tertentu. Nah, jelas ini Pak ya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Lakum bagi kalian dinukum agama kalian, wali dan bagiku dini agama aku. Urusan agama masing-masing. Kalian silahkan yakini apa yang kalian yakini dan kami tidak akan mengganggu keyakinan kalian. Ingat, Islam itu tidak akan pernah mengganggu keyakinan orang non-muslim. Tidak akan ngungkit-ngungkit keyakinan orang muslim. Nggak bakal ngungkit-ngungkit. Ya. Pun demikian, wala antum, kami pun umat muslim tidak akan campur aduk terhadap ibadah kalian. Kalian mau ibadah hanya hari tertentu atau setiap hari pagi, siang, sore, itu terserah kalian. Kami tidak akan mempermasalahkan, silakan. Kalian mau ibadah dengan cara sepi, ya. Kemudian atau juga dengan cara ramai-ramai joget-joget, terserah kalian, ibadah kalian. Selama kalian melaksanakan ibadah kalian dan tidak mengganggu kami, silakan. Tapi kalau sudah mengganggu, lain lagi urusannya. Ya. Lakum dinukum waliyadin. Pun demikian, li bagiku dini agamaku. Jangan acak-acak akidah kami. Jangan acak-acak, jangan ganggu ibadah kami, dan jangan permasalahkan ibadah kami. Waliyadin, ini agama aku. Ya. Jadi kalau tiba-tiba kalau ada muncul tokoh agama lain mempermasalahkan zakat yang 2,5%, ini loncat pagar. Nggak boleh. Ini menimbulkan ketidaknyamanan. Kalimat dari Allah Subhanahu wa taala lakum dinukum waliyadin ini adalah sebagai benteng, ya, sebagai pagar agar kita hidup bermasyarakat secara nyaman, secara aman. Lakum dinukum waliyadin. Ya. Ada orang Nasrani, silakan. Kita tidak akan memaksa dia untuk masuk Islam, tidak. Silakan aja laksanakan. Betul kan? Kita kan merasa nyaman seperti itu, ya. Tapi juga sebaliknya, kalian jangan ganggu kami. Ya. Umat muslim itu laksana lepah. Kan ada surat An-Nahl. Ya, dia mencari dari sumber yang baik, dari bunga-bunga, kemudian memberikan yang terbaik, madu. Ya. Dan dia hinggap dimanapun tidak pernah mematahkan ranting, tidak pernah menjatuhkan daun. Ya. Tidak pernah. Dan dia tidak pernah mengganggu siapapun. Lebah di hutan, aman yang di sekitarnya. Ada sarang lebah di rumah, aman saja yang ada di rumah. Asal dia jangan diganggu. Kalau diganggu,
lain lagi ceritanya. Masya Allah ya. Lakum dinukum waliyadin. Nah, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, lakum dinukum waliyadin ini jangan dijadikan dalil oleh sebagian kaum muslimin agar tidak amar ma'ruf nahi munkar. Ya, umpamanya ada seorang muslim, jelas muslim, tidak puasa. Ditegur sama tetangganya, puasa dong. Lakum dinukum waliyadin. Muslim gak salah, diingetin sama temannya. Ya, urusan kamu lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin itu ini kalimat untuk yang berbeda agama. Dinukum agama kalian, waliyadini bagi yang berbeda agama. Kalau yang satu agama, muslim sesama muslim, dalilnya bukan itu. Dalilnya tidak salah, tapi salah make. Betul nggak ya? Salah make. Kalau untuk sesama muslim mah, ya sesama muslim, dalilnya adalah amar ma'ruf nahi munkar. Suruh melaksanakan kebaikan dan cegah dari melakukan kemungkaran. Gitu. Seperti begini, ya. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Doa apa? Doa makan. Terus umpamanya kita mau masuk ke kamar mandi, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Salah enggak doanya? Tidak, doanya tidak salah. Yang salah makainya. Tapi ada kalanya itu salah makai itu bagus juga. Ini cerita canda ya. Ini anak yang baru belajar doanya itu Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Tiba-tiba si anak ini berhadapan dengan kuntilanak. Takut. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kabur ini kuntilanak. Kenapa? Saya mau dimakan sama anak itu. Baik Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, saya cukup saya di sini. Kita buka sesi kedua. Masih boleh enggak? Ya. Saya bolehin aja deh. Sebelum sarapan, monggo Bapak-bapak atau Ibu ada yang melengkapi atau bertanya. Fadhol. Silakan. Fadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menghadap ke kiblat itu adakah surat atau hadis yang menyebutkan kalau untuk memperkuat ya, artinya untuk memperkuat masalah Menghadap kiblat. umat Islam itu harus menghadap ke kiblat atau ke Mekah. Baik. Langsung saya jawab ya. Kita sholat menghadap ke kiblat. Adakah ayat atau hadis yang memerintahkan kita agar sholat menghadap kiblat? Ada. Pertama, di surat Al-Baqarah ayat 144. Di juz 2, Bapak buka juz 2 halaman pertama. Ayat paling atas, sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Mereka akan mengatakan, orang-orang bodoh ya, maksudnya orang kafir, kenapa Muhammad itu jadi berpaling dari kiblat? Jadi salat itu ada kiblat ya. Qul lillahil masyriq wal maghrib. Katakanlah timur dan barat milik Allah. Dia 144, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kata Allah, aku perhatikan engkau itu senantiasa menengadahkan wajah ke langit. Intinya Rasul ingin dipindahkan menghadap ketika sholat. Karena selama 14 bulan Rasul ketika sholat itu menghadap ke Masjidil Aqsa. Ya. Beliau merasa lebih nyaman menghadap ke Masjidil Haram, Mekah. Allah tahu, ya. Falan walliyannaka qiblatan tardoha. Maka kata Allah, pasti akan
aku arahkan kau agar menghadap ke kiblat yang kau lebih sukai. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Maka arahkanlah wajahmu ketika sholat itu ke Masjidil Haram. Gitu. Jadi jelas Pak ya. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dan dimanapun kamu berada, usahakan kamu sholat menghadap ke arah Masjidil Haram. Masjidil Haram di mana? Di kota Makkah. Jadi kalau dari kita dari Indonesia, usahakan agar setepat mungkin menghadap ke kota Makkah. Makanya kalau kita melihat ada beberapa masjid yang, loh, ini tiba-tiba apanya? Karpetnya jadi berubah, ya. Mungkin dulu ketika pertama kali bangun masjid, yang bangun masjid ijtihad, ya, peralatan belum lengkap, kemudian juga pengetahuan wawasan tentang kiblatnya juga masih secara global, ya udah ngadep ke arah barat aja, itu ijtihadnya. Kemudian ke sini ternyata para pengurus lebih maju nih pemahamannya terkait menghadap kiblat, ya. Kemudian ada cara yang paling akurat untuk menentukan arah kiblat, ya. Apalagi yang bekerja di Kementerian Agama, ya, itu ada panduannya bagaimana. Nah, kemudian pas dicek ternyata agak belok, ya. Ingin lebih lurus lagi, rupanya lebih tepat lagi. Kemudian ya udah daripada diputerin masjidnya kan berat, puterin saja apanya karpetnya, gitu kan. Ini dalilnya 144, ya. Kemudian di ayat 148, walikullin wijhatun muwalliha. Masing-masing agama punya arah ketika mereka ibadah, ya, punya arah. Dan kita umat muslim arahnya adalah jelas menghadap Ka'bah atau menghadap Masjidil Haram. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Ya. Ini jadi kalau pertanyaannya adakah ayatnya, ada hadisnya tentang kiblat, ada di surat Al-Baqarah juz kedua, awal juz kedua, mudahnya seperti itu. Dari mulai ayat 142 sampai ayat 150, ya. Silakan nanti dikaji lagi secara khusus, ditadaburi di rumah. Udah Pak ya? Ya. Nah, si Bapak melihat yang ada kita coba ya. Kita cukupkan sampai di sini. Setelah ini kita salat subuh, kemudian sarapan bersama. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk diri saya sendiri dan untuk jamaah semuanya. Hadanallahu wa bi'in, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.